Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Untuk kali ini saya menceritakan kisah pengakuan pelaku pesugihan tuyul. Cerita ini datangnya dari salah satu narasumber yang saya samarkan namanya. Sebut saja namanya Pak Rusdi. Pak Rusdi ini menceritakan masa lalunya di tahun 2008 saat toko sembakonya ini hampir bangkrut di ujung tanduk, yang membuat Pak Yanto itu akhirnya nekat untuk melakukan ritual pesugihan tuyul. Pak Rusdi itu menceritakan awalnya usaha yang dia tekuni dengan istrinya. Pak Yanto yang dikaruniai anak 4, Pak Yanto harus menghidupi istri dan anak-anaknya dengan toko sembakonya itu. Nah, keadaan waktu itu di tahun 2008, Pak Yanto yang mengelola toko sembakonya mengalami penurunan pendapatan dikarenakan di samping rumahnya banyak tetangga-tetangganya ini yang beralih profesi membuka toko sembako. Dan hal inilah salah satu faktor yang membuat toko sembakonya Pak Rusdi waktu itu benar-benar merasa kehilangan banyak pelanggan. Di tahun 2007 sebelum sampai ke 2008, Pak Yanto hari demi hari dia lalui sampai singkat ceritanya 3 bulan di awal tahun 2007 dia sudah merasa kalau persaingan usaha di kampungnya benar-benar membuat toko sembakonya ini mengalami kemunduran. Dan itu terus berlangsung sampai di akhir tahun 2008. Pak Yanto hampir saja menutup toko sembakonya. Usaha satu-satunya dan pendapatan satu-satunya ini harus dipertahankan untuk kebutuhan istri dan 4 anaknya. Anaknya yang paling besar duduk di bangku SMA, yang kedua ada di SMP, yang ketiga ada di SD, yang keempat masih kecil. Ini yang membuat kebutuhan ekonomi Pak Yanto itu benar-benar modal yang pas-pasan, yang setiap harinya itu harus dikeluarkan untuk kebutuhan sehari-hari. Masalah tentang anak istrinya waktu itu masih bisa dipertahankan, tapi bukan hanya itu. Pak Yanto, toko sembakonya yang modalnya dibantu oleh beberapa keluarganya dan juga lewat pinjaman hutang ke bank. Ini yang membuat Pak Yanto itu harus putar otak agar bisa melunasi hutang-hutang tersebut. Sementara toko sembakonya yang sudah hampir bangkrut, dia tidak mungkin bisa mengembalikan hutang-hutang yang jumlahnya teramat besar. Istrinya kebingungan, rumah satu-satunya harus digade demi kebutuhan sehari-hari dan juga untuk menambah modal toko sembakonya. Tapi lewat pinjaman uang dari sertifikat rumah yang dimiliki Pak Yanto dan istrinya, pertengahan tahun 2009, Pak Yanto itu justru malah mengalami kemerosotan. Dan ini benar-benar Pak Yanto itu sudah tidak bisa berpikir. Keadaan seperti itu benar-benar membuat Pak Yanto itu merasa tidak sanggup menghadapi kenyataan kalau tokonya harus tutup. Nah, singkat ceritanya, keadaan seperti itulah yang membuat Pak Yanto akhirnya nekat melakukan pesugihan tuyul. Lewat informasi yang dia dapatkan dari salah satu narasumber yang dia yakini dan percaya kalau kesuksesannya itu juga karena pesugihan tuyul. Ini yang membuat Pak Yanto akhirnya membujuk istrinya
untuk melakukan pesugihan tuyul. Nah, waktu itu yang diceritakan oleh temannya Pak Yanto, syaratnya itu sangat mudah, hanya mengganti mahar untuk membeli tuyul tersebut, dan tuyul itu akan dimiliki oleh Pak Yanto. Nah, singkat ceritanya, Pak Yanto yang membujuk istrinya pun menyetujui niat dan maksud suaminya, yaitu Pak Yanto. Mereka berdua akhirnya berangkat ke satu tempat yang sudah diberi petunjuk oleh temannya. Disitulah Pak Yanto dan istrinya mendatangi juru kunci dengan beberapa syarat yang harus dibawa oleh Pak Yanto. Syarat itu diserahkan oleh juru kunci. Nah, singkat ceritanya, malam itu dilakukanlah ritual yang mengharuskan Pak Yanto dan istrinya. Malam tersebut berharap kalau ada tuyul yang benar-benar mau ikut dengan Pak Yanto dan istrinya. Tidak butuh lama, saat Pak Yanto dan istrinya membaca mantra-mantra yang sudah dituturkan oleh juru kunci, tuyul itu bisa dilihat oleh Pak Yanto dan istrinya. Dan hal itu adalah pertama kalinya dan seumur-umur hidupnya Pak Yanto dan istrinya melihat sosok tuyul. Pak Yanto menceritakan kalau wajahnya itu seperti orang yang sudah tua, tapi dengan postur yang sangat kecil, matanya yang sedikit jereng ke atas, yang membuat istrinya itu benar-benar jijik. Tuyul itu mengeluarkan ingus yang membuat istrinya itu benar-benar merasa bulu kuduknya itu berdiri seakan-akan jijik. Tapi karena keadaan yang sudah terdesak ekonominya, singkat ceritanya Pak Yanto dan istrinya itu menerima tuyul tersebut. Nah, juru kuncinya pun mempersilahkan untuk membawa tuyul yang sudah didapatkan lewat ritual itu. Setelah tuyul itu didapatkan oleh Pak Yanto datang lagi menemui juru kunci, dijelaskan kalau sebelum dan sesudahnya tuyul tersebut itu harus disusui terlebih dahulu dan disusui oleh istrinya Pak Yanto. Waktu itu benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya kalau yang dia susu itu sosok tuyul yang berwajah tua dan sekaligus mengeluarkan ingus. Singkat ceritanya, hari itu juga Pak Yanto dan istrinya itu pulang. Setelah Pak Yanto dan istrinya itu mendapatkan tuyul, Pak Yanto mulai beroperasi, melakukan apa yang sudah disarankan oleh dukun tersebut. Dia datang dengan melingkarkan tangannya ke belakang. Target utamanya adalah toko sembako tetangga-tetangganya yang merupakan pesaingnya Pak Yanto. Dan hari pertama Pak Yanto dan istrinya itu benar-benar sangat senang karena uang yang didapatkan dari pesugihan tuyul itu totalnya itu sangat banyak. Istrinya Pak Yanto melihat uang yang begitu banyak itu merasa sangat senang. Nah, singkat ceritanya, kira-kira jam 3 dini hari Pak Yanto pulang dengan tuyulnya. Tuyulnya tersebut itu disusui oleh istrinya Pak Yanto. Nah, saat disusui ini, istrinya itu benar-benar merasakan ketakutan yang sangat mendalam. Tapi karena apa yang sudah diraih tuyul itu dengan uang yang sangat banyak, ketakutan itu akhirnya mereda dan menjadi hal yang biasa bagi istrinya Pak Yanto. Dalam kurun waktu 3 bulan, masalah satu persatu terselesaikan. Dari rumah yang digadaikan mampu dilunasi oleh
Pak Yanto dan istrinya, hutang ke keluarganya, ke tetangganya, semuanya bisa dilunasi dengan mudah oleh Pak Yanto dan istrinya. Keadaan seperti itu, ini benar-benar membuat Pak Yanto itu sangat senang. Toko sembakonya walaupun tidak ada yang membeli, sepi pelanggan, tapi Pak Yanto merasa tidak khawatir dengan tuyul yang dia miliki. Pak Yanto tenang karena setiap kali operasi Pak Yanto bisa meraup uang yang sangat banyak. Toko sembako itu hanyalah alih-alih agar orang-orang sekitar Pak Yanto itu tidak curiga dengan apa yang dia miliki. Singkat ceritanya, kurang lebihnya ini 1 tahun Pak Yanto mampu merenovasi rumahnya, mampu menguliahkan anaknya yang baru lulus SMA, mampu membelikan motor untuk anak-anaknya. Mobil pun mampu dibeli oleh Pak Yanto. Ini benar-benar membuat perubahan ekonomi Pak Yanto itu luar biasa. Tapi berbeda dengan yang dialami oleh istrinya Pak Yanto. Dalam waktu 1 tahun, istrinya yang harus menyusui tuyul tersebut, istrinya mengalami sakit-sakitan di bagian dada. Dan yang lebih parahnya, tubuh istrinya itu semakin kurus dari dulu yang keadaannya itu gemuk. Selama 1 tahun menyusui tuyul, tubuhnya itu benar-benar berbeda. Tubuhnya itu terlihat sangat kurus. Keadaan seperti itulah yang membuat Pak Yanto merasa kasihan dengan istrinya. Pak Yanto membujuk istrinya agar dia berhenti saja untuk menyusui tuyul. Karena Pak Yanto tidak tega melihat istrinya yang tubuhnya sangat kurus walaupun dengan kekayaan yang sangat melimpah. Tapi melihat istrinya yang seperti itu, istrinya yang tubuhnya sangat kurus, keadaan fisiknya semakin melemah, Pak Yanto akhirnya mengajak istrinya untuk mengembalikan tuyul ke dukun yang pernah membantu Pak Yanto dan istrinya itu mendapatkan tuyul. Tapi istrinya Pak Yanto itu menolak. Nggak apa-apa Pak, yang penting Bapak dan anak-anak senang. Biarkan saya seperti ini. Toh saya nanti juga bakal meninggal. Yang penting anak-anak nggak kesusahan. Ini yang diungkapkan oleh istrinya Pak Yanto. Yang dilakukan istrinya itu justru malah ingin terus-menerus untuk memelihara tuyul tersebut. Pak Yanto yang melihat kondisi fisik istrinya yang semakin melemah. Kurang lebihnya setelah 1/2 tahun semenjak Pak Yanto ini mengajak istrinya untuk mengembalikan tuyul tersebut, istrinya mengalami penyakit yang benar-benar membuat Pak Yanto itu pikirannya tuh sangat cemas. Keadaan istrinya yang sangat memprihatinkan itu benar-benar membuat Pak Yanto itu merasa tidak berguna. Karena yang dilakukan Pak Yanto dengan kekayaannya yang sangat luar biasa, sudah beberapa kali istrinya datang ke rumah sakit, ke spesialis kulit, ke spesialis payudara, dan semua dokter-dokter yang ada di kota Pak Yanto, semuanya itu sudah didatangi. Tapi hasilnya benar-benar tidak ada yang bereaksi. Sakit istrinya itu semakin bertambah parah. Nah, keadaan yang dialami istrinya Pak Yanto itulah yang membuat Pak Yanto yang merasa Pak Yanto itu sudah putus asa. Dia tidak tega melihat istrinya. Singkat ceritanya, datang orang yang menjenguk istrinya Pak Yanto. Kalau sakit yang dialami Pak Yanto itu bukan sakit biasa. Sakit yang dialami Pak Yanto itu disebabkan karena pesugihan yang dilakukan Pak Yanto.
Pak Yanto kaget apa yang disampaikan oleh orang yang menjenguk tadi. Bagaimana orang itu tahu? Ternyata orang itu sudah lama mengetahui kalau kekayaan yang dimiliki Pak Yanto itu dari tuyul yang dia pelihara. Nah, singkat ceritanya, Pak Yanto hanya meminta saran sama orang tersebut yang ternyata dia seorang ahli spiritual, seorang ulama. Dia menjelaskan, Pak Yanto meminta saran ke ustadz tersebut, gimana ini Pak Ustadz dengan keadaan istri saya? Istri kamu akan terus-menerus seperti itu jika Pak Yanto tetap memelihara dan melakukan ritual-ritual yang membuat tuyul itu semakin betah dan menyiksa istri Bapak. Nah, jalan satu-satunya, tuyul itu harus dikembalikan ke dukun dan Bapak juga istri Bapak kembali ke jalan yang benar, jalan yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan jalan memelihara tuyul mendapatkan kekayaan, karena ini sama sekali tidak memberikan keberkahan dan kebaikan untuk keluarganya Pak Yanto. Lewat saran ustadz tersebut, Pak Yanto hanya mengembalikan tuyul ke dukun yang sudah memberikannya. Tapi sesampainya di sana, saat Pak Yanto menyerahkan tuyul itu, dukun itu benar-benar marah dan dia mengancam dengan tuyul yang sudah dikembalikan Pak Yanto akan terjadi malapetaka untuk keluarganya. Tapi Pak Yanto yang teringat akan kondisi istrinya yang semakin hari semakin parah dan sakitnya yang semakin memprihatinkan dan mengkhawatirkan, Pak Yanto bersikeras untuk tidak takut dengan ancaman yang diucapkan oleh dukun pesugihan tuyul tadi. Pak Yanto yakin jika Pak Yanto yang akan kembali ke jalan yang benar, jalan yang diridhoi Allah, dia yakin kalau Allah akan melindunginya. Nah, singkat ceritanya, setelah tuyul itu dikembalikan, Pak Yanto menemui ustadz. Pak Yanto meminta ustadz itu untuk meruqyah istri dan Pak Yanto dan membimbing Pak Yanto yang sudah pernah melakukan jalan sesat. Awal mulanya saat Pak Yanto dan istrinya melakukan tobatnya dengan cara mengucapkan 2 kalimat syahadat, terasa kaku lidahnya oleh Pak Yanto dan istrinya, dan itu benar-benar sangat susah. Nah, Pak Yanto yang hanya bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, istrinya juga bisa, tapi kondisi istrinya ini benar-benar seketika itu merasa ada yang mengganggu dirinya. Tubuhnya yang keadaannya, ya, tubuh istrinya yang keadaan payudaranya ini selalu mengeluarkan darah. Istrinya Pak Yanto diminta sama ustadz itu untuk beristighfar dan bersolawat. Singkat ceritanya, lewat ruqyah yang dilakukan oleh ustadz tersebut, kurang lebihnya hampir 4 bulan lamanya, istrinya Pak Yanto semakin hari semakin membaik. Keadaan membaiknya kondisi istrinya Pak Yanto, usaha-usahanya Pak Yanto itu seakan-akan hilang begitu saja. Toko sembakonya yang ada di luar mengalami musibah kebakaran, motor yang digunakan anaknya dicuri orang. Dan Pak Yanto merasa kalau harta yang sudah dia peroleh lewat bantuan pesugihan tuyul, jikalau memang harus dikembalikan dan diambil lagi, Pak Yanto pasrah. Karena Pak Yanto yakin apa yang sudah dia peroleh, kekayaan yang sudah diperolehnya lewat bantuan tuyul, sama sekali tidak memberikan keberkahan. Dan buktinya anak-anaknya, kelakuannya benar-benar sudah berani ke orang tuanya. Walaupun segala fasilitasnya dicukupi, tapi setelah istrinya Pak Yanto kurang lebihnya 4 bulan diterapi oleh ustadz yang keadaannya semakin membaik,
perubahan perilaku anak-anaknya Pak Yanto. Benar-benar berubah. Anak-anaknya Pak Yanto yang tidak mengenal agama, lewat ustadz itu dibimbing untuk mendoakan ibunya setiap hari, setiap waktu, setiap saat, agar apa yang sudah membuat ibunya, yaitu istrinya Pak Yanto, sakit dengan keadaan yang sangat memprihatinkan, agar diangkat penyakitnya. Alhamdulillah bismillah, 4 bulan yang sudah membaik dilanjutkan dengan terapi-terapi yang lain lewat doa yang terus mengalir dari Pak Yanto, anak-anaknya, termasuk istrinya Pak Yanto sendiri. Singkat ceritanya, setelah 1 tahun kondisi istrinya benar-benar pulih dalam keadaan sehat walafiat, tapi hartanya itu benar-benar sudah ludes. Pak Yanto lebih memilih keadaan yang sederhana, keadaan yang dalam kekurangan, daripada harus mendapatkan kekayaan lewat pesugihan dulu. Tapi kenyataannya keluarganya berantakan, istrinya harus mengidap penyakit yang tidak jelas. Hal ini dirasa bagi Pak Yanto, kekayaan yang diperoleh oleh pesugihan tuyul itu benar-benar tidak memberikan kenikmatan dan keberkahan. Dan Pak Yanto yang sebagai narasumber bermaksud agar siapapun yang mendengar cerita ini jangan pernah sekalipun meminta bantuan lewat pesugihan apapun, karena dampaknya mungkin yang dialami Pak Yanto, dia masih dalam keadaan sehat walafiat, tapi dari pesugihan-pesugihan yang lain belum tentu, mungkin nyawa yang harus ditumbalkan. Alhamdulillah bismillah, yang dialami Pak Yanto, istrinya dan ke-4 anaknya masih dalam keadaan sehat walafiat, walaupun anaknya yang pertama harus putus kuliah. Tapi bagi Pak Yanto itu semua sudah merupakan pengalaman yang tidak bisa dia lupakan seumur hidupnya. Dari kisah Pak Yanto ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Semoga memberikan wawasan untuk kita semua pendengar cerita horor dan misteri. Akhir kata dari kami, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.